Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mencoba mendemokan sebuah aplikasi ya, namanya aplikasi Sitaloka, yaitu Sistem Informasi Tata Kelola Aset, khususnya yang ada di instansi Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat. Jadi aplikasi ini sendiri dibuat untuk memudahkan dalam pengelolaan aset secara real time ya. Jadi ada beberapa fungsi dari aplikasi ini, yaitu pertama, mempermudah informasi tentang aset ya. Mempermudah informasi tentang aset yang dikelola khususnya yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat. Terus memberikan informasi yang up to date ya terkait dengan pengelolaan aset. Terus yang ketiga, penyampaian laporan aset tidak hanya di satu operator tapi juga oleh beberapa operator yang ditentukan. Terus selanjutnya, memudahkan petugas untuk menelusuri aset ya, aset atau barang milik negara, sehingga untuk memperkecil atau menghindari terjadinya kehilangan aset, khususnya ada di Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat. Pengelolaan aset akan menjadi lebih baik ya. Jadi dengan adanya pengelolaan yang real time, tentu pengelolaan aset akan juga menjadi lebih baik gitu ya. Selanjutnya, laporan aset dapat terisi dengan lengkap karena aplikasi dapat disetting untuk membuat semua data harus diinput ya. Itu beberapa fungsi dari aplikasi Sitaloka ini ya. Seperti apa penggunaan aplikasi Sitaloka ini? Yuk kita praktekkan bersama ya. Jadi langkah awal yang kita lakukan yaitu kita masuk melalui browser ya. Jadi browser yang ada di laptop kita bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla atau browser lainnya. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome ya. Ini kita buka, tunggu, baru kita masukkan alamat aplikasi ya. Alamatnya itu www.sitaloka di Perta Lombok Barat kap.go.id /sim aset. Kita enter ya. Kita tunggu proses beberapa saat. Nah, kita akan diarahkan ke halaman login ya. Jadi untuk login ini ada dua tipe ya, ada tipe admin, ada juga tipe user. Yang tipe admin kita bisa menambah beberapa user ya, sedangkan yang tipe user hanya bisa menginput data aset ya. Jadi kita coba dulu yang data admin ya. Jadi kita masukkan username yang sudah dibuat ya, baru password. Kita klik login. Nah, kita akan diarahkan ke halaman dashboard seperti ini ya pada saat pertama kali masuk. Jadi langsung muncul Sistem Informasi Tata Kelola Aset atau Sitaloka Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat. Nah, di aplikasi Sitaloka ini sendiri ada 4 menu utama ya. Di dashboard itu ada master data, ada proses, ada user, dan laporan. Baik, kita bahas satu persatu terkait dengan menu yang ada di aplikasi Sitaloka ini. Yang pertama adalah ada master data ya. Ini bisa kita klik. Akan menampilkan beberapa menu ya, 9 menu ya. Menu terkait dengan pengelolaan aset. Ada golongan inventaris, sub golongan inventaris, inventaris barang, bidang usaha, mitra kerja, jenis aset inventaris, data penyedia, data unit kerja, serta data ruangan. Jadi ini tergantung dari jenis barang atau aset yang kita miliki. Kita coba golongan inventaris ya.
Nah, kita akan masuk ke halaman seperti ini. Karena ini udah dicoba mengisi beberapa data, maka akan ada data rekodnya seperti ini ya. Tapi ketika kita baru masuk, maka data ini akan kosong ya, tidak ada. Jadi bagaimana kita menginput data? Kita bisa klik tambahkan data, baru masukkan data inventaris ya, golongan inventaris. Jadi ada kodenya, nama golongannya, keterangan, penyusutan, masa manfaat, dan jenis hartanya. Jadi ada peralatan, mesin, tanah, gedung, dan lain sebagainya. Setelah ini kita input, baru kita klik simpan ya. Selanjutnya kita klik kembali, baru kita tambahkan data lagi yang lainnya ya. Seperti ini. Jadi ada kode golongan, ada golongan, jenis harta, penyusutan, masa manfaat, dan lain sebagainya. Nah, jika data yang sudah diinput ini ternyata ada perubahan, maka bisa kita klik tanda pensil ini ya, untuk merubah di mana yang ada perubahan ya. Seperti itu. Baru kita klik simpan, baru kita klik kembali lagi ya. Jadi ini untuk yang pertama tadi ya, yang golongan inventaris. Terus menu yang kedua yaitu sub golongan inventaris. Nah, hampir mirip dengan yang tadi ya. Klik tambah data. Nah, tinggal kita masukkan kodenya, jenis golongannya, golongan 1, 2, 3, dan seterusnya. Baru nama sub golongannya. Baru kita klik simpan. Kalau udah oke, maka kita klik kembali, baru kita tambahkan data lagi sampai semua data di sub golongan itu masuk semua ya. Semua data masuk semua. Terus selanjutnya ada inventaris barang. Nah, sama seperti yang tadi juga ya. Tinggal klik tambahkan inventaris. Nah, masukkan barang-barang yang ada di aset kita ya. Ada kodenya sesuai dengan kode yang dibuat, nama barangnya apa, terus masuk golongan mana ya, golongan 1, 2, 3 yang sudah dibuat ya. Jadi terus ada sub golongannya apa, mereknya apa, mungkin kalau motor ya, sepeda motor apa, tipenya apa, tahun berapa pengadaannya, terus jumlahnya berapa, masa servis ya. Ini khusus barang yang tidak habis terpakai ya. Baru jika ada foto atau gambarnya ya, kita klik choose file ya. Kita klik choose file, baru pilih foto-foto aset yang kita miliki. Baru klik simpan. Setelah simpan, maka kita kembali ke pengisian aset berikutnya ya, sampai semua aset yang dimiliki sesuai dengan golongannya terisi semua ya. Baru kita masuk ke yang keempat, yaitu bidang usaha. Nah, bidang usaha menunya juga hampir sama, tinggal klik tambahkan data, nama bidang usahanya apa, baru klik simpan. Kembali untuk menambahkan data yang lain lagi sampai semua bidang usaha terinput semua ya, sesuai dengan kode yang sudah dibuat. Terus selanjutnya di menu master data ada mitra kerja. Nah, mitra kerja ini terkait dengan pengadaan aset ya, bermitra dengan siapa. Kita klik tambahkan data, isi kode mitranya, nama mitra siapa, alamatnya, kota, masuk dalam bidang usaha apa, nomor teleponnya, baru kita klik simpan. Kalau sudah tersimpan, kita kembali, kita tambahkan mitra kerja yang berhubungan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat ya, sampai semua mitra terinput. Jadi akan kebaca ya oleh pihak luar, siapa-siapa saja
Dinas Pertanian Kabupaten Barat mitranya ya, mitra kerjanya dalam pengadaan aset. Terus di menu master data selanjutnya ada jenis aset inventaris. Nah, jadi kita klik tambahkan jenis aset, kodenya apa, jenis aset, keterangannya ya, apa saja aset yang kita miliki, baru klik simpan. Jika ada aset yang lain, kita klik kembali, baru tambahkan lagi ya, tambahkan inventaris sampai semua inventaris yang kita miliki terinput ya. Terus selanjutnya ada data penyedia. Sama juga ya, tinggal tambahkan data penyedia, kode penyedianya, nama penyedia, alamat, provinsi, kota, kabupaten, telepon, dan pimpinannya siapa. Lalu kita klik simpan. Jika ada data penyedia lagi, kita klik kembali, baru kita tambahkan lagi sampai semua data penyedia terinput semua ya. Yang selanjutnya data unit kerja. Data unit kerja ini semua unit kerja atau UPT yang ada di Dinas Pertanian kita input ya. Misalnya ada sekretaris, UPT BPP, UPT bidang tanah TPH, UPT semuanya ya kita input ya. Karena ini sudah diinput, untuk penginputannya caranya tambahkan data, kode unitnya apa, nama unit, keterangan, baru kita klik simpan. Lalu jika ada unit lagi yang mau ditambahkan, klik kembali, baru tambahkan data lagi sampai semua unit terinput semua ya, semua unit yang ada di Dinas Pertanian terinput semua. Selanjutnya di menu master data yang terakhir ada data ruangan. Jadi ruangan-ruangan yang ada di Dinas Pertanian. Kita input, tambahkan data, kode ruangannya, nama ruangannya apa, misalnya aula Dinas Pertanian, keterangannya bagaimana ya. Baru kita simpan. Setelah disimpan, jika ada data lagi, kita klik kembali, baru kita tambahkan data lagi sampai semua ruangan terinput semua. Jadi itu ada menu-menu yang ada di master data yang pertama ya, ada 9 menu. Itu untuk master data. Kita menuju ke menu berikutnya, yaitu menu proses ya. Apa saja menu yang ada di menu proses ini? Ada 3 ya. Jadi ini di proses pengadaan aset ya. Jadi yang pertama ada pengadaan inventaris. Nah ini kita tambahkan datanya, kode pengadaannya sesuai dengan kode ya, masukkan kode, terus tanggal belinya kapan, suppliernya siapa, sesuai dengan data supplier ya atau mitra yang udah diinput di master data ya, nomor fakturnya, kode inventaris, tinggal diisi ya, bisa diketik ya, dicari barangnya apa, nah nanti akan muncul ya, lahan dan sebagainya, baru klik pilih centang ya, baru tipe, nomor polis, nomor BPKB, nomor CPK, lain sebagainya ya. Nah, baru kita klik simpan. Setelah simpan, baru jika ada data lagi yang lain, kita klik kembali, kita tambahkan data ya di menu pengadaan inventarisnya. Ini ketika ada aset-aset yang mau diadakan ya di Dinas Pertanian. Selanjutnya ada di menu penempatan inventaris. Nah, ini adalah menu barang-barang yang sudah diadakan ya. Jadi kita tempatkan di mana barang-barang tersebut sehingga terdeteksi barang tersebut ada di mana saja ya. Kita klik tambahkan data, kode inventarisnya, nama inventaris, kode pengadaannya, kantor cabangnya apa mungkin ya,
Kantor cabang Dinas Pertanian misalnya, sisanya berapa, penempatannya di mana, apakah di ruang Kadis, UPT, dan lain sebagainya, atau di unit ya, unit apa, jumlah inventarisnya berapa, kondisinya seperti apa, baru kita klik simpan. Nah, jika menginput penempatan inventaris yang lain, kita klik kembali, baru klik tambahkan data seperti yang tadi lagi sampai semua data ya terinput semua ya. Jadi pengolahan atau penempatan data inventaris tersebut. Terus yang terakhir yaitu di proses ini ada maintain inventaris. Jadi maintain ini adalah pemeliharaan ya. Jadi kita klik tambahkan data, kita isi kode barangnya apa, nama barangnya, merek, dan sebagainya, ruangannya apa, kode inventaris, jumlah, service ya. Jadi ini maksudnya maintain ini adalah barang tersebut dalam pemeliharaan ya, sehingga terlacak barang apa saja yang sedang diperbaiki atau rusak dan sebagainya. Tempat servisnya di mana, keluhannya apa barang tersebut, keterangannya, tanggal servis dan biayanya. Baru kita klik simpan. Nah, jika ada pemeliharaan barang yang lain lagi, kita klik kembali, baru tambahkan data. Jadi ini sehingga terbaca semua data-data atau aset ya, semua aset yang sedang dalam pemeliharaan, misalnya komputer atau sepeda motor ya, rusak, diservis dan sebagainya, terbaca di sistem ini gitu ya. Jadi terlacak. Nah, itu yang di menu proses. Selanjutnya ada di menu user. Nah, menu user ini khusus hanya ada di admin ya, tipe admin. Kalau tipe user tidak ada menu ini ya. Jadi user ini maksudnya adalah untuk menambahkan user-user yang bisa menjadi operator dalam penginputan aplikasi Sitaloka ini. Misalnya di bidang ini butuh user atau admin, maka tinggal ditambahkan ya. Tinggal ditambahkan di data user. Ada berapa user yang mau dibuat ya. Tinggal ditambahkan datanya. Username-nya apa misalnya mau dibuat. Misalnya UPT BPP. Passwordnya bisa dibuat sendiri. Ini bisa kita pilih level admin atau user. Nah, kita pilih user ya. Karena untuk admin ini cukup satu saja ya. Baru misalnya di lokasinya apa ya, cabang apa, baru kita klik simpan. Nah, jika ingin menambahkan user yang lain lagi, bisa klik kembali, baru klik tambah data user ya. Jadi ini user ini bisa lebih banyak sesuai dengan jumlah UPT kan ya, sehingga dalam penginputan aset ini tidak hanya satu orang yang bekerja, tapi semua bisa berpartisipasi di semua unit, sehingga aset-aset tersebut lebih cepat terdata dan terkontrol gitu ya. Seperti itu. Ini di menu user. Nah, setelah semua data terinput dan sebagainya, ingin melihat seperti apa laporannya, maka bisa masuk ke menu laporan ya. Jadi ini di menu laporan ini adalah outputnya ya, output dari laporan yang sudah kita input ya. Kita ingin mengetahui laporan apa ya, ada laporan inventaris, laporan data supplier, laporan data cabang, laporan data unit, laporan data ruang, laporan pengadaan inventaris, laporan data inventarisasi, laporan data jadwal maintenance. Nah, ini bisa kita ambil datanya ya, kita download. Misalnya kita ingin melihat data laporan inventaris aset, kita klik. Nah, tinggal kita klik ini ya, yang logo Excel ya, kita klik, maka akan otomatis terdownload ya data yang ingin kita ambil. Nah, ini ya, tinggal kita buka apa saja isinya sesuai dengan data yang udah kita input tadi ya. Kita tunggu proses membuka data ya. Tunggu sebentar lagi. Nah,
ini ya muncul seperti ini. Jadi tadi yang kita download adalah data inventarisasi. Jadi apa yang udah kita import tadi semua akan masuk di sini. Jadi proses inventarisasi aset tentu akan lebih mudah ya. Jadi hasilnya adalah real time ya, dari semua yang kita input ya. Laporan yang lain juga bisa ya, ada laporan dari supplier mungkin kita butuhkan, tinggal kita klik tanda Excel, maka akan langsung terdownload datanya. Jadi kita bisa melihat data supplier-supplier yang bekerja sama ya dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat. Jadi itu beberapa menu ya yang ada di aplikasi Sitaloka ini ya. Jadi ini tentu sangat memudahkan kita ya dalam melakukan inventarisasi ya. Bisa terpusat di satu aplikasi web base ya, sehingga terinput semua data inventaris aset yang ada di Dinas Pertanian seperti itu, sehingga dapat terlacak ya data-data atau aset-aset yang ada di Dinas Pertanian, aset yang akan diadakan, aset yang dalam kerjasama, aset dalam pemeliharaan dan lain sebagainya. Jadi ini seperti yang sudah dijelaskan di awal, sangat membantu kita ya dalam pengelolaan aset ini ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya lewat aplikasi ini bisa dipahami semua ya bagaimana menginput data aset ya. Aset khususnya ada di Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat. Terakhir logout ya. Nah, akan dilakukan ke halaman seperti ini. Ketika mau login lagi, bisa klik username dan password baru login, maka akan diarahkan ke halaman yang tadi ya, Sitaloka tadi. Jadi itu aja penjelasan demo terkait dengan aplikasi Sitaloka ini. Mudah-mudahan bisa dipahami semua. Tinggal kita eksekusi ya, kita praktikkan bersama sehingga aset-aset yang ada di Kabupaten Lombok Barat, khususnya Dinas Pertanian ya, bisa terinventarisasi dengan baik dan maksimal. Itu aja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.